Bagaimana tidak, Rasulullah SAW sempat dimaki, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dan julukan-julukan buruk yang lainnya. Ummu Kulsum menyaksikan dan mendengar hal tersebut. Ini merupakan didikan yang luar biasa, yang menempa seorang Ummu Kulsum menjadi anak yang betul-betul kuat mentalnya. Sekarang ini juga inspirasi bagi kita jemaah bahwa anak-anak kita hari ini harus dididik dalam dua hal. Pertama, dididik dan siapkan untuk menikmati hidup yang layak. Dan di satu sisi juga kita harus juga memberikan didikan yang keras, yang kuat terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak hari ini menjadi anak-anak yang lembek. Kita tidak ingin meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dalam konteks ekonominya, lemah dalam konteks kepribadiannya, lemah dalam konteks mentalnya, apalagi juga lemah dalam konteks imannya. Kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Mereka harus bisa menyaksikan perjuangan ayahnya. Bahkan sampai hari ini bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga Tahirah, keluarga yang suci, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata Sultan. Ini membuat Nabi tersenyum, tertawa gitu ya, dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kita masih dalam serial wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Kita coba mengambil inspirasi dari kisah-kisah orang mulia dan fokus pada pembahasan para wanita. Mengapa demikian? Sebab para pejuang, para inspirator sudah begitu banyak yang ditulis dari kalangan laki-laki. Nah, kita coba berusaha mengambil butiran-butiran mutiara, keteladanan-keteladanan dan inspirasi dari para wanita. Dan kita sudah mulai dari wanita-wanita mulia di sekitar Rasulullah SAW, yaitu para sahabiat, istri-istri beliau, dan kemudian putri-putri Rasulullah SAW. Hari ini kita akan membahas Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW. Beliau adalah anak ketiga putri Rasulullah SAW. Anak pertama Rasulullah tentu saja Abul Qasim, lalu kemudian Abdullah. Nah, putri pertamanya adalah Zainab binti Rasulullah, lalu kemudian Ruqayyah binti Rasulullah, dan Ummu Kulsum binti Rasulullah. Nah, kita akan bahas Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW adalah putri Rasulullah SAW yang mulia. Hidup tenang dalam asuhan Rasulullah SAW dan juga didikan ibunya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, dia dididik untuk taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada tuntunan-tuntunan agama tentu saja. Nah, di antara kebiasaan bangsa Arab waktu itu, mereka pengen sekali, bahkan sampai sekarang barangkali agar nasab kemuliaan keluarga itu tidak beralih kepada orang lain. Makanya sampai hari ini kita temukan banyak di antara teman-teman kita yang beretnis Arab itu untuk saling menikahkan dengan keluarganya masing-masing. Bahkan dalam sejarah sendiri, Rasulullah menikah dengan Aisyah, putri temannya sendiri, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi menikah juga dengan Hafsah, putri temannya sendiri, Umar Al-Khattab. Bahkan nanti kita akan ceritakan bagaimana Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini sempat menikah dengan Utsman bin Affan, Ali menikah dengan Fatimah, keluarga Rasulullah. Nah, Nabi juga demikian tidak menghalangi putrinya untuk menikah dengan kerabatnya sendiri, dan adalah di antara kerabat besar Rasulullah itu Abu Lahab, yang nama aslinya Abdul Uzza, paman Rasulullah, paman Rasulullah. Jadi Abu Lahab ini yang namanya Abdul Uzza, paman dari Rasulullah. Dia punya dua orang anak, namanya Utbah dan Utaibah. Nah, Utaibah inilah yang dinikahkan semasa kecil dengan putri Rasulullah Ummu Kulsum. Jadi Utbah bin Abu Lahab atau bin Abdul Uzza nama aslinya menikah dengan Ruqayyah, sementara Ummu Kulsum tokoh wanita yang sedang kita bicarakan ini menikah dengan Utaibah. Nah,
pernikahan yang terjadi pada waktu kecil tentu saja mengikatkan persaudaraan dan kekeluargaan, dan tentu saja karena mereka masih kecil belum sempat melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan yang ideal ya. Sampai akhirnya jemaah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di usia 40 tahun dari usianya, dan Nabi pun memulai dakwah dari orang-orang terdekatnya, dan kita tahu di antara keluarga dekat Rasulullah yang menentang dakwah beliau adalah pamannya Abdul Uzza yang kita kenal dengan Abu Lahab ya. Dan pertentangan Abu Lahab ini tidak main-main. Dia termasuk paman Nabi yang sangat frontal. Jadi kalau kita klasifikasikan paman Nabi itu, ada yang membackup Nabi dari awal dan masuk Islam. Misalnya Hamzah. Ya. Ada yang membackup Rasulullah namun masuk Islam belakangan, seperti Abbas bin Abdul Muttalib. Ada yang membackup Rasulullah ya, mati-matian sampai meninggal dunia tapi tidak masuk Islam. Itulah Abu Talib. Ya, betul-betul membackup Nabi tapi tidak masuk Islam. Dan terakhir ada orang yang sejak awal sebelum kenabian sangat mencintai Rasulullah, tapi begitu Nabi yang mendapatkan wahyu dia menentang Rasulullah, tidak pernah masuk Islam sampai kemudian meninggal dunia. Itulah Abu Lahab. Karena penentangan yang sangat keras ini sampai dia memaksa putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan istrinya masing-masing. Maka diceraikanlah Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW ini, dan menjandahlah dia dalam kondisi masih perawan. Karena belum sempat berhubungan dengan suaminya karena masih usia belia. Nah, mengalirlah kisah berikutnya jamaah. Ketika Rasulullah SAW terus berdakwah di era Makkiyah, mendapatkan penindasan, maka dia pun menjadi saksi atas ujian yang dialami oleh Rasulullah dan keluarganya. Ya, bagaimana tidak Rasulullah SAW sempat dimaki, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dan julukan-julukan buruk yang lainnya. Ummu Kulsum menyaksikan dan mendengar hal tersebut. Ini merupakan didikan yang luar biasa yang menempa seorang Ummu Kulsum menjadi anak yang betul-betul kuat mentalnya. Sekarang ini juga inspirasi bagi kita jemaah bahwa anak-anak kita hari ini harus dididik dalam dua hal. Pertama, dididik dan siapkan untuk menikmati hidup yang layak. Dan di satu sisi juga kita harus juga memberikan didikan yang keras, yang kuat terhadap anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak hari ini menjadi anak-anak yang lembek. Jangan sampai anak-anak hari ini anak-anak yang mengkhawatirkan. Jangan sampai ibunya, ayah meninggal, dia juga ikut meninggal dunia. Saking lemahnya. Kita tidak ingin meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dalam konteks ekonominya, lemah dalam konteks kepribadiannya, lemah dalam konteks mentalnya, apalagi juga lemah dalam konteks imannya. Kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Mereka harus bisa menyaksikan perjuangan ayahnya. Maka tidak salah kalau kemudian hari ini kita ajari anak-anak kita mencari uang yang bagus dari kecil, mendidik mereka memiliki mental yang tahan banting, tidak cengeng. Anak-anak kita hari ini luar biasa, banyak yang gampang menyerah, pengen instan, pengen cepat, tidak bisa menikmati proses, tidak. Anak-anak harus dididik dengan mental-mental yang kuat. Ummu Kulsum menyaksikan hal tersebut di hadapannya, bagaimana Rasulullah mengalami bulian, makian, bahkan fisik, hantaman fisik dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu Sampai akhirnya Allah SWT mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, dan terjadilah beberapa peristiwa, di antara adalah perang Badar, di mana dalam perang Badar ini hampir semua para sahabat Rasulullah ikut, sahabat-sahabat utama, kecuali Utsman bin Affan tidak ikut serta. Mengapa demikian? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam serial Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Ya, kita masih berada dalam serial Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Kita sedang bicara tentang sosok Ummu Kulsum binti Rasulullah. Ketika terjadi perang Badar, Utsman bin Affan tidak ikut serta, walaupun sudah siap. Dia sudah siapkan kudanya, pelananya, dan semua perbekalan, tinggal siap berangkat. Namun dia tidak diizinkan Rasulullah. Mengapa? Karena istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah itu sakit keras. Kata Rasul, ya Utsman, Anda jangan ikut. Rawat istrimu, jangan ikut serta. Maka pada akhirnya Utsman bin Affan tidak ikut. Di akhir peperangan, Utsman ini tetap mendapatkan harta rampasan perang dan dianggap veteran perang Badar. Itulah fungsi niat. Jadi niat itu bisa jadi lebih baik daripada amalnya, walaupun tidak ikut, tapi karena sudah niat dianggap ikut.
Dan qadarullah jamaah, saat dikisahkan oleh para sahabat ya, saat Rasulullah pulang dari perang Badar mendapatkan kemenangan gemilang, debu mengepul dari kejauhan menyambut kehadiran Rasulullah SAW dari Medan Badar menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Kala itu Utsman bin Affan sedang mengelap debu di wajahnya usai memakamkan istrinya Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duka Rasulullah, duka Utsman bin Affan, dan duka para sahabat tak tertahankan. Utamanya Utsman bin Affan, dia merasa sangat berduka. Ya Rasulullah, dia mengatakan ya, kesedihan saya bukan hanya kehilangan Ruqayyah, tapi kesedihan saya juga karena terputus hubungan kekeluargaan denganmu. Ya, putrimu Ruqayyah yang saya nikahi meninggal dunia, kita terputus. Tidak, kata Rasul, Allah akan menyambungkan persaudaraan kita. Allah akan menyambungkan kekeluargaan kita. Maka ada kisah jamaah, ketika saat itu juga ketika Utsman bin Affan sedang menjanda ini ya, di sisi lain ada ada Umar bin Khattab ya, yang juga punya anak namanya Hafsah binti Umar. Hafsah juga kehilangan suaminya. Maka sempat Hafsah ini ditawarkan dalam tanda kutip ya kepada Abu Bakar dan juga kepada Utsman ya. Kata Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, kalau Anda mau nikahi putri saya Hafsah, dia janda. Abu Bakar no comment. Dan ketika Utsman ditawarkan, kata Umar bin Khattab, ya Utsman, ini putriku Hafsah ya, janda, dan engkau duda ya, putri Rasulullah wafat Ruqayyah ya. Kata Utsman, bingung, saya belum memikirkan. Demikian kata Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab menghadap Rasulullah dan mengatakan bahwa Hafsah janda, ditawarkan kepada Abu Bakar, tidak menjawab. Jika ditawarkan kepada Utsman juga tidak merespon ya. Bagaimana Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ya Umar, jangan khawatir, sungguh putrimu Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman, dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan sejarah mencatat Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk menikahkan putrinya Ummu Kulsum ini dengan Utsman bin Affan. Maka menikahlah Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum binti Rasul SAW dengan pernikahan yang penuh dengan keberkahan. Maka tersambunglah kembali ya, ikatan persaudaraan Utsman bin Affan dengan Rasulullah SAW. Makanya dalam Islam memang ada disebut dengan mahram muaqqat ya. Jadi mahram muaqqat adalah istri kita punya adik atau kakak ya. Jadi adik ipar dari istri kita itu mahram. Selama kita menikah dengan istri kita, maka kita tidak boleh menikah dengan adik atau kakaknya, saudaranya. Nah, disebut dengan mahram muaqqat, mahram sementara. Tapi ketika istri kita meninggal dunia atau ceraikan, maka adiknya atau kakaknya ini, saudarinya ini menjadi halal bagi kita ya, untuk dinikahi ya. Di beberapa lokasi di Lampung atau di beberapa daerah, mungkin Jawa Barat juga, dikenal dengan naik ranjang atau turun ranjang. Jadi kakaknya meninggal, adiknya dinikahi. Nah, ini suatu hal yang dibolehkan dan terjadi di masa Rasulullah SAW. Ruqayyah wafat dan kemudian adiknya Ummu Kulsum naik ya, menggantikan, dan menikahlah dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga belakangan Utsman bin Affan ini dijuluki dengan Dzunurain, pemilik dua cahaya ya. Dzunurain, pemilik dua cahaya, lantaran beliau pernah menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Rasulullah SAW. Pernikahan ini terus berlangsung jazakumullah, namun sayang Allah tidak memberikan karunia kepada mereka keturunan. Sampai akhirnya di sekitar bulan Sya'ban atau Ramadan di tahun ke-9 Hijriah, qadarullah, Ummu Kulsum meninggal dunia tanpa memiliki keturunan seorang pun, dan Utsman pun kembali menjadi duda. Bahkan Nabi mengatakan, wahai Utsman, andai saya punya anak perempuan lagi ya. Nah, itu saja Rasulullah tidak punya anak perempuan lagi, kecuali Fatimah sudah nikah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Andai saya punya anak perempuan lagi, bahkan ada riwayat mengatakan, andai saya punya anak perempuan 10 orang, saya akan nikahkan denganmu semuanya ya. Tapi tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Namun itu tidak kemudian menghalangi persahabatan Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Apapun jelas Utsman adalah menantu Rasulullah SAW yang terkasih, dan dia juga pernah menikahi dua putri Rasulullah SAW secara baik. Ummu Kulsum meninggal dunia di tahun ke-9 Hijriah di bulan Sya'ban atau Ramadan pada waktu itu, dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana beliau ini ya, meninggal dalam keadaan baik-baik, husnul khatimah, dan Rasulullah ya memerintahkan kepada para sahabat waktu itu ya untuk memandikan beliau, ighsilna salasan, mandikan dia 3 atau 5 kali, kemudian dikafani. Jadi
kalau kita bicara tentang bagaimana teknis tata cara memandikan jenazah perempuan, mengkafani jenazah perempuan, maka kita boleh melihat hadis tentang tata cara para sahabat memandikan putri Rasulullah, Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mendapatkan inspirasi dari kehidupan mulia Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW ini dan mendapatkan hikmah dan ibrah yang baik. Saya Happy Anniversary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.